So satu hari saya fikir di Jerman, waktu saya di sana, waktu saya doa, banyak orang rakan-rakan saya di Malaysia yang solat 5 waktu tidak miss. Bulan Ramadan 30 hari dia puasa, bukan macam orang Kristian. Orang Kristian bila dia puasa, macam contoh, setiap pagi makan 2 keping roti canai dengan 1 teh tarik besar. Kalau puasa, 1 roti canai setengah gelas teh tarik pun puasa juga. Kalau makan tengah hari 2 tapak nasi kerabu kan di sini orang kata. Kalau makan 2 tapak, saya memang suka nasi kerabu. Sebab itu saya selalu suka datang ke Semenanjung sini. 2 tapak, kalau dia puasa orang Kristian boleh makan 1 tapak. Dan boleh minum air mineral bila-bila masa, 24 jam boleh minum, tidak batal puasa. Cuma kopi tidak boleh minum. Dan malam orang Kristian kalau dia puasa waktu petang boleh makan setengah. Kalau selalu makan 1 tapak penuh, setengah tapak. Itu cara orang-orang Kristian puasa. Saya fikir tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau disuruh puasa macam orang Kristian, saya fikir 365 hari dalam 1 tahun pun tidak ada masalah. So saya pun fikir, macam mana Bible kata mereka ini tidak boleh masuk syurga. Kalau banding dengan saya, mereka lebih semayang, lebih buat amal ibadah, bayar zakat pun ada, fakir miskin dia beri makan. Sebab saya tahu, saya dulu diam di Bukit Mertajam, rakan-rakan sekampung semua orang-orang Islam yang baik. So bila saya pergi jauh ke Kolon, saya selalu ingat orang-orang ini yang pagi-pagi awal bangun semayang, tapi Bible kata mereka tidak dapat masuk syurga. So saya fikir sebagai IFS, macam mana saya boleh bantu mereka? So saya doa setiap malam. Bila padri-padri lain sudah masuk tidur di dalam bilik, saya pergi ke gereja, ke chapel, doa dan minta Tuhan tunjuk jalan yang betul. Sebab saya kesian mereka. Saya dapat, insyaAllah, saya fikir waktu itu saya dapat kelas pertama. Ini kelas ketiga pun tidak dapat. Ini saya sedih, sangat sedih. Dan saya minta Tuhan tunjuk jalan supaya mereka yang ada di dalam kegelapan, sebab saya fikir saya ada cahaya, mereka dalam kegelapan. Tunjuk jalan yang betul supaya orang-orang ini yang ada di dalam kegelapan dapatlah cahaya. Kadang-kadang saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya minta Tuhan, saya nangis. Saya betul-betul nangis. Sebab saya fikir saya ada semua yang saya mau, saya sudah ada. Mereka ini semua bagus, orang-orang yang baik. Bukan macam sekarang kami dengar tentang AIDS lah, dada. Dulu-dulu waktu saya duduk di Jerman, tidak pernah dengar tentang penyakit-penyakit itu di kalangan orang-orang Islam. Tidak pernah dengar. Ini yang orang yang paling best. Sebab saya pernah pergi 22 negeri, belum pernah saya jumpa manusia yang akhlak tinggi seperti orang-orang Islam. Kalau pergi ke rumah mereka, walaupun dia puasa, kita orang Kristian dulu, saya orang Kristian, pergi rumah dia beri minum walaupun dia puasa. Akhlak cukup tinggi. Saya belum pernah jumpa manusia-manusia macam itu di lain-lain negeri. So saya pun kesian mereka, kenapa tidak dapat masuk surga. So bila saya nangis, minta Tuhan tunjuk mereka jalan, bukan tunjuk untuk saya minta tunjuk mereka, sebab mereka di dalam kegelapan. Satu hari saya mimpi, kalau mau bantu mereka mesti mau belajar Islamologi. Teologi, macam-macam teologi sudah belajar. Pastoral theology, fundamental theology, moral theology,
canon law semua sudah. Sekarang saya dapat dalam mimpi cari apa dia punya ajaran, cari kelemahan-kelemahan dalam ajaran orang-orang Melayu itu, supaya satu hari nanti boleh bawa mereka ke agama Kristian. Dengan niat itu saya tulis surat kepada Superior General di Vatican di Rome, minta izin mau pergi belajar tentang agama-agama orang Islam, Islamologi. Dan alhamdulillah saya dapat izin dari Superior General, dan saya pun pergi ke London, Mill Hill, London. Di sana saya buat perbandingan agama. Nasib saya cukup bagus. Yang datang untuk buat perbincangan tentang Islam adalah pakar-pakar dari North Africa, Algeria, dari Maghribi, dari Libya, dari Mesir. Mereka lah yang datang untuk buat perbandingan agama dengan saya. Mereka mau tahu tentang Christianity, saya mau tahu tentang Islamologi. Alhamdulillah, satu dari pakar-pakar itu beri saya terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Waktu itu saya belum lagi pandai baca bahasa Arab, so saya pun baca dengan niat cari kelemahan. Mungkin inilah buku yang ajaran sesat, so saya pun baca. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesudah saya baca 3 kali Al-Quran, 3 kali, tidak jumpa apa-apa yang salah, tidak ada ajaran sesat. Saya sudah goyang, agama saya betulkah tidak? Sebab bila saya compare Bible dengan Al-Quran, Bible ada banyak cerita-cerita lucah. Kalau tidak ada perkataan holy depan Bible, patut dibuang, tidak boleh diberi kepada anak-anak sekolah. Sebab banyak cerita-cerita lucah tentang nabi-nabi. So saya pun goyang, mana satu betul. So saya pun bincang. Selepas itu saya buat satu keputusan. Walaupun keputusan itu sangat susah, sebab saya ini bila dapat pangkat IFS, International Forgiver of Sin, belakang nama saya ditulis IFS. Orang-orang yang jual tiket penerbangan, bila saya tengok economy class, terus dia masuk saya dalam first class. Dalam dunia sudah ada kelas pertama, tidak perlu tunggu. Dari Frankfurt ke New York first class, dari Amsterdam ke Singapore first class. Banyak negeri, 22 negeri, semua pergi first class. Yang tunggu saya dekat KL, bukan KLIA, dekat Subang Airport, Archbishop Tan Sri Dominic Bendagen, Archbishop Kuala Lumpur. So saya fikir, kalau saya suruh beritahu Superior General ini agama Kristian, ajaran itu sesat, tidak betul, saya mau masuk Islam, mesti ini pangkat semua turun, tidak dapat first class lagi. Itu yang sebagai manusia masih mau pegang kepada pangkat. Fikir, bolehkah tidak? Bolehkah tidak? Tapi saya fikir, lebih baik masuk Islam, mati, dapat syurga, dari tipu orang, ampun dosa orang, tidak dapat syurga. So saya pun buat keputusan dan hantar surat ke Vatican. Dalam 1